Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Fist of the Blue Sky. Jadi kalau kalian tahu ya, ini merupakan salah satu komik yang man banget ya, macho banget. Salah satu bisa dikatakan komik yang termaco yang pernah saya baca yang pernah diterbitkan secara legal ya di Indonesia. Kalau komik yang berantem-berantem seperti Minoru atau apa juga ada gitu ya, tapi ini yang paling maco menurut aku. Cuman mungkin ada juga yang lain tapi belum saya baca ya. Jadi ini komik yang diterbitkan oleh Level. Nah, sudah terbit sampai tamat. Jadi ini volume kedua-dua ya, ini volume terakhirnya. Jadi kalau aku review, jadi kalau kalian takut spoiler, mungkin kalian boleh skip di bagian gambarnya ya. Soalnya yang kebuka volume kedua-dua, jadi aku bilang volume kedua-dua aja, saya nggak ambil yang belum kebuka ya. Jadi ini volume kedua tamat Level komik. Jadi ini komik lama yang masih kertas koran. Jadi isu-isu kan katanya komik-komik baru bakalan book paper semua ya. Tapi nanti mungkin di rencana berikutnya lah baru kita bahas ya. Sekalian ambil contoh komiknya. Oke, jadi Fist of Blue Sky. Jadi kalau kalian ada baca Fist of North Star, jadi ada dua ya, Blue Sky dan North Star. Nah, ceritanya itu dulu ya, Fist of North Star dibuat dulu. Jadi settingnya itu ya setelah dunia kiamat, setelah perang nuklir ya, dunia hancur, tinggal manusia-manusia yang bertahan hidup, itulah Fist of North Star-nya. Ya, kalau kita kenal dulu yang bajakan ada Raja Wali Graffiti dengan judul Tinju Bintang Utara. Nah, diterbitkan oleh Akasha dengan judul Fist of North Star dengan tebal, yaitu ukurannya seharusnya 2 buku ya, tapi aku juga kurang tahu ya, soalnya aku nggak bisa perbandingkan dengan yang Tinju Bintang Utara yang lama ya. Nah, itu udah terbit sampai volume 7. Nah, kalau ini Fist of Blue Sky ceritanya sebelum dunia kiamat. Jadi sebelum ada Fist of North Star, sebenarnya ada Fist of Blue Sky dulu ceritanya. Tapi pengarangnya buat Fist of North Star, baru buat Fist of Blue Sky. Nah, jadi Fist of Blue Sky ini settingnya di tahun 1930 di Shanghai. Di Shanghai, di mana waktu itu ya masih zaman-zaman perang dunia. Terus Shanghai itu dikuasai oleh beberapa negara ya, seperti Jepang, Prancis, macam-macam. Terus ada ceritanya. Jadi settingnya sebenarnya kalau kita baca ya, dari settingnya itu mereka lebih tekankan ke Chinese martial art. Jadi kayak komik-komik kungfu gitu kalau kalian lihat ya, itu kayak ada toko-toko silatnya gitu ya, jurus-jurusnya macam-macam. Nah, 22 buku tamat. Kalau Tinju Bintang Utara kalau nggak salah 30-an ya, 35 atau 34, saya lupa. Nah, ini sudah tamat oleh Level. Jadi kalau kalian baca, kalau kalian suka Fist of North Star, ini lanjutannya. Sebenarnya bukan lanjutannya, ini prequelnya, sorry. Ini prequelnya, baru Fist of North Star. Tapi berhubung karena Fist of North Star-nya dibuat dulu, gambarnya itu agak kalah. Saya lebih suka gambar ini sih, lebih rapi, lebih keren, lebih proporsional lah gitu ya. Sama seperti kalau kalian ada nonton Star Wars, ya kan. Star Wars itu kan dibuat episode 4, 5, 6 dulu, baru 1, 2, 3 gitu kan. Jadi yang 4, 5, 6 itu kan teknologinya yang jadul-jadul banget. Pintunya juga pakai tarik tutup gitu ya kan. Nah, kalau yang baru itu udah pakai CGI, efeknya udah keren-keren. Jadi seperti itu. Oke. Nah, aku buka. Jadi maaf kalau spoiler ya. Nah, pengarangnya Tetsuo Hara dan di supervisor oleh Bronson ya. Nah, jadi ini Tetsuo Hara dan Bronson, mereka dua yang buat. Jadi Tinju Bintang Utara juga mereka yang dua yang buat. Editornya Kak Adisti. Nah, ini volume terakhir. Jadi ini masih kertas koran, tapi masih oke sih. Sedikit nembus ya. Jadi mungkin dari mulai ini udah mulai menurun kualitasnya. Oke, jadi untuk gambar cowoknya itu wah full pack semua ya. Itu 6 pack. Ini kan bodinya keren-keren, gambar ceweknya juga cakep-cakep ya. Ya, body ceweknya juga bagus.
body cowoknya maco. Jadi ini kalau dulu waktu kecil ini baca ya komik ini ya, itu kayak wow, itu karena kan waktu kecil ya itu komik-komik yang ada itu kan kayak Kung Fu Boy, Sailor Moon, Silver Josus Marichan, itu yang maksudnya yang halus lah gitu ya ceritanya, terus nggak sebrutal ini. Jadi waktu kecil baca Tinju Bintang, wow, itu orangnya meledak, darahnya kemana-mana, kayak gore banget gitu. Nah, jadi mungkin waktu dulu itu baru banget baca komik yang segitu. Jadi kalau sekarang ya mungkin karena komik gore itu juga sudah banjir ya, di mana-mana ada, tinggal pilih. Jadi kayak udah biasa gitu. Tapi kalau dulu waktu masih kecil, wow, keren banget. Oke, ini tamat, ini cerita terakhirnya. 22 buku tamat, ini harganya dulu masih mungkin 25 kali ya. 25.000. Oke. Nah, setelah komik ini sebenarnya ada satu lagi, Fist of Blue Sky Genesis. Jadi itu kemarin pas aku mau review ini aku kan ada baca-baca. Jadi ada judul barunya dari Tetsuo Harada dan Buronson, tapi ya bukan mereka yang karang dan buat, mereka cuma supervise. Jadi kedua pengarang ini juga sudah sangat tua ya, sudah ujur. Jadi ada karya baru itu bukan kayaknya, tapi memang orang lain yang buat. Mereka berdua cuma supervise aja. Ya, jadi ceritanya Fist of Blue Sky Genesis. Nah, masih ongoing, sudah sampai volume kedua dan diterbitkan oleh apa ya? Itu penerbit yang nerbitin Ragnarok. Recall of Ragnarok, cuma judulnya tunggu aku cek dulu. Komik Zenon. Nah, komik Zenon dia yang terbitin Ragnarok juga. Jadi dia yang nerbitin Genesis. Jadi yang dari aku baca bukan lanjutannya sih, dia kayaknya ada spin-off-nya ataupun tambahan ceritanya. Nah, seperti apa saya nggak tahu, saya nggak pernah baca. Nunggu, mana tahu nanti diambil oleh Akasa, lumayan kan? Oke, sekian untuk review ya Fist of Blue Sky sampai di sini. Ini 22 buku tamat. Kemarin baru terjual 1 set. Ini bagus sih, rekomend sih untuk kalian yang penggemar komik yang banget, maco gitu. Oke, sekian untuk review sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.